Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ari Aryana dalam channel pengetahuan. Kembali pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Excel, dimana untuk video kali ini kita akan membahas tentang rumus Excel yang sering digunakan part kedua. Rumus yang akan kita bahas pada kali ini adalah rumus sum if, proper, upper, lower, left, mid, dan right, len, dan lain sebagainya. Begitu kita coba aplikasikan rumus ini ke dalam aplikasi Excel. Saya masuk langsung ke Microsoft Excel. Yang pertama adalah rumus sum if. Rumus sum if ini adalah digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan kita ingin menjumlah berapa nilai total dari kelas A. Misalkan kita menjumlahkan, karena di sini ada beberapa kelas, ada A, B, C, dan D, A, B, C. Lalu kita mau menjumlahkan berapa nilai untuk kelas A, berapa nilai untuk kelas B, dan berapa untuk nilai kelas C secara keseluruhan. Oke, caranya seperti ini. Kita fungsikan sama dengan sum if, lalu buka kurung, lalu pilih D sampai D14 karena saya menggunakan sampai 10 data. Jadi dari D5 sampai D14, lalu titik koma, lalu tanda kutip. Misalkan saya menjumlahkan dulu untuk kelas A, lalu tanda kutip lagi, titik koma, lalu saya jumlahkan untuk kolom ini, lalu tutup kurung, enter. Oke, maka untuk nilai kelas A sama dengan 1335. Lalu untuk kelas B sama dengan sum if, lalu buka kurung, lalu blok dari sini D5 sampai D14, lalu titik koma, tanda kutip B, lalu titik koma, lalu blok lagi untuk nilainya. Artinya kita mau menjumlahkan nilai untuk kelas B, tutup kurung, R. Maka nilai untuk kelas B 795. Sekarang untuk kelas C. Oke, misalnya saya copy seperti ini, lalu saya ganti menjadi C, lalu ini saya ganti menjadi D5, D14, ini juga H5, H14. Oke, maka nilainya untuk kelas C sama dengan 510. Kita jumlahkan sum, enter, 2640 nilai total. Kita coba buktikan. Oke, nilai hasilnya sama. Oke, itu untuk rumus sum if. Sekarang kita masuk ke rumus proper, upper, lower. Oke, untuk rumus proper ini digunakan untuk misalkan dalam satu kata kita akan membuat huruf depannya menjadi huruf kapital. Untuk upper kita membuat huruf yang satu kata akan menjadi huruf kapital semuanya. Untuk lower maka semua kata akan menjadi huruf kecil semuanya. Contoh seperti ini. Contoh sama dengan proper, lalu buka kurung, lalu misalkan yang saya mau huruf contohkan misalkan Arifani misalkan, lalu tutup kurung, enter. Maka A-nya otomatis menjadi huruf kapital dan karakter selanjutnya akan huruf kecil semuanya. Lalu untuk upper sama dengan upper, lalu buka kurung, lalu saya pilih Arifani, enter. Oke, akan menjadi huruf kapital semuanya. Lalu sama dengan lower, buka kurung, lalu pilih Arifani, lalu
buka tutup kurung, enter. Maka semua hurufnya menjadi huruf kecil semuanya. Jadi itulah fungsi daripada proper, lalu upper, lalu lower. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi len. Fungsi len adalah untuk menjumlahkan karakter pada satu sel. Misalkan kita mau mengetahui berapa sih jumlah huruf dari sel C5 ini. Jadi misalkan ini saya mau menjumlahkan berapa karakter pada sel C5 ini. Caranya adalah sama dengan len, lalu buka kurung, klik ini, lalu tutup kurung, enter. Maka jumlah karakter dalam sel C5 sebanyak 7 karakter. Lalu misalkan saya tambah di depannya misalkan dokter titik spasi. Oke, maka akan menjadi 11 karakter. Jadi fungsi len adalah untuk menjumlahkan karakter pada satu sel. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi left, mid, dan right. Oke teman-teman, fungsi left misalkan untuk mengambil 3 angka atau mengambil 3 karakter dari sel yang akan kita ambil datanya. Misalkan contoh sama dengan left, buka kurung, lalu kita misalkan pilih Mariani, lalu titik koma, kita akan mengambil 3 karakter. Oke, lalu balas kurung, enter. Maka akan diambil mar. Kalau misalkan saya ambil 2 karakter maka menjadi ma. Oke, misalkan di sini 4 maka menjadi mari. Oke, saya ambil coba 3. Oke, lalu fungsi mid. Nah, teman-teman, di sini fungsi mid agak berbeda sedikit dengan fungsi left. Fungsi mid, saya ulangi, sama dengan kita akan mengambil huruf yang di tengah sebanyak 3 huruf. Misalkan di sini saya dengan mid, lalu buka kurung, lalu misalkan saya ambil Arifani atau saya ambil Mariani, lalu titik koma, lalu kita akan berhitung, kita mulai ambil yang dari huruf yang keberapa. Misalkan sini M A R I Y A, misalkan kita berarti saya mulai dari huruf R I R Y A, misalkan berarti mulai dari huruf 3, mulai dari huruf R, lalu titik koma, lalu 3 kurung, enter. Maka diambil ya, misalkan sini saya ambil 2, maka dimulai dari huruf A. Oke, maka akan menjadi hari. Oke, misalkan ambil sini 3. Lalu untuk fungsi right sama dengan right, buka kurung, lalu blok Mariani atau pilih Marianinya, lalu titik koma, lalu kita pilih 3. Oke, tutup kurung, enter. Oke, maka menjadi Ani. Jadi inilah fungsi daripada left, mid, dan right. Selanjutnya kita masuk ke fungsi concatenet seperti ini. Nah, concatenate ini fungsinya adalah menggabungkan kata dalam beberapa sel tertentu. Misalkan contoh sel E17 dan sel F ini, ketiga ini akan saya gabung. Oke, misalkan saya gabung, misalkan sama dengan conca. Oke, silakan pilih ini, klik 2 kali, lalu klik mar, lalu titik koma, lalu tanda petik. Oke, lalu spasi, tanda petik lagi, titik koma, lalu saya pilih lagi Ria ini, lalu tanda petik titik koma, lalu tanda petik, spasi, titik koma, tanda petik lagi, lalu titik koma, lalu saya pilih Ani. Maka
balas kurung, enter, maka akan menjadi seperti itu Mardiani. Nah teman-teman, misalkan saya coba contoh, saya tidak menggunakan spasi. Oke, tinggal dihapus spasinya. Jadi setelah titik ini, setelah titik tanda petiknya dihapus spasinya seperti ini, dihapus lalu enter, menjadi seperti itu. Atau contoh misalkan sama dengan sama dengan conca tenate, buka kurung, lalu pilih lab, lalu titik koma, tanda petik. Misalkan saya tidak menggunakan spasi, maka tanda petiknya 2 kali, lalu titik koma, lalu pilih mid, lalu titik koma, tanda petik 2 kali, lalu titik koma, lalu right, tutup kurung, enter, maka left, mid, right akan menggabung menjadi satu. Lalu misalkan saya menggunakan koma, dan misalnya sebagai koma, lalu saya pakai koma, jadi setelah tanda petik pertama buatkan koma, lalu di sini juga koma, maka akan seperti itu. Jika misalkan menggunakan garing, oke seperti itu, oke, maka misalnya adalah garing. Oke teman-teman, itu fungsi dari conca tenate. Selanjutnya kita akan masuk ke yang fungsi if error. Nah teman-teman, fungsi if error terkadang biasanya ketika kita membuatkan suatu rumus sering terjadi muncul seperti ini. Contoh misalkan ini saya hapus, nah akan menjadi seperti ini, maka hasilnya pun tidak akan bisa menjumlahkan karena ini akan menjadi nilai error. Jadi contoh saya ulangi, seperti ini bisa dijumlahkan karena di sini semua berisi angka-angka. Jika ini saya hapus, artinya Mardiani tidak masukkan nilai semuanya, maka saya hapus, maka di sini akan menjadi nilai error. Nah teman-teman, untuk mengatasi ini caranya adalah di rumus ini kita tambahkan fungsi if error. If error, buka kurung, lalu setelah balas kurung ini kita pakai titik koma, lalu tanda petik, lalu kita tambah atau kita ketik 0, tanda petik lagi, balas kurung, enter. Oke seperti itu. Nah misalkan ini saya hapus, maka menjadi error, maka ini tinggal saya copy ke bawah. Oke teman-teman, jadi nilainya akan tetap bisa menjumlahkan. Itu tadi caranya untuk menghilangkan atau menangani kesalahan dalam rumus. Oke teman-teman, untuk part 3 kali ini cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan bertemu di tutorial selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.